Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Utara, yang kami hormati Bapak dari Forkam, Forum Komunikasi Antar Masjid dan Musola se-Taman Tirto Utara, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Salam, yang kami hormati jamaah pengajian ibu-ibu Senin sore Masjid Baitul Salam, yang kami hormati hadirin sekalian yang tiada bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan serta keimanan sehingga kita bersama bisa bersaling silaturahim di Masjid Baitul Salam yang kita cintai ini. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri toladannya merintis agama Islam dari zaman kegelapan sampai zaman yang benderang sampai saat ini. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya selaku MC dari Masjid Baitul Salam yang ditunjuk, yang ketepatan selalu bergilir, yaitu pengajian yang diselenggarakan oleh Forkam. Pada malam hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin tanggal 16 September 2024 Masehi, bertempat di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan sesuai dengan nama Masjid Baitul Salam adalah masjid yang penuh dengan keselamatan, atau yang insya Allah membawakan kita penuh benar-benar keselamatan sampai yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai MC pada malam hari ini, sebelum membacakan urutan acara pada pengajian malam hari ini, sambil menunggu Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifuddin SPOT, beliau sebagai pimpinan Majelis Tasdid dan Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga selaku Direktur RSPKU Muhammadiyah Sleman yang saat ini masih OTW. Kita doakan beliau insya Allah segera sampai di masjid ini dengan selamat dan sehat walafiat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat, monggo sambil disambi hidangan serta unjukan yang telah disediakan oleh kami Takmir Masjid Baitul Salam dengan berdoa sendiri-sendiri dengan membaca basmalah. Bismillah. Untuk dirahapi dan insya Allah kita lanjutkan acara pada malam hari ini. Adapun acara pada malam hari ini akan kami bacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan dari adik-adik kita TPA Thorik bin Ziyad Masjid Baitul Salam. Yang ketiga nanti kita akan isi dengan penandatanganan MOU antara PT Gravitasi Indonesia and Space and Resto dengan Takmir Masjid Baitul Salam, dilanjutkan dengan sambutan singkat.
Yang selanjutnya adalah pengajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifudin SPOT dengan mengambil tema Risalah Islam Berkemajuan Berlandaskan Tauhid. Dan selanjutnya disusul acara yang kelima, yaitu lain-lain dan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah tadi, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, baik yang juga karena disiarkan melalui streaming YouTube live online dengan klik channel PRM Taman Tirto Utara, bagi yang uzur bisa mengeklik live YouTube dengan channel tersebut. Insya Allah Ustadz Haji Muhammad Arifudin mudah-mudahan sampai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasuki yang kedua dalam acara ini adalah pembacaan kalam ilahi atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan dibawakan kepada adik-adik TPA kita, TPA Tariq bin Ziyad Masjid Baitul Salam. Untuk itu kepada adik-adik yang penuh semangat, soleh dan solehah, waktu kita berikan kepada adik-adik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi firman-firman Allah kalam ilahi yang disampaikan adik-adik TPA kita dari adik-adik TPA Tariq bin Ziyad yang penuh semangat. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik yang soleh-solehah semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada kita semuanya jamaah yang mendengarkannya mendapatkan balasan pula sebagaimana orang yang membaca bahwasanya akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Quran tadi. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera saja kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penandatanganan MOU kerjasama antara PT Gravitasi Indonesia Space and Resto. Dalam hal ini insya Allah akan diwakili Profesor Dr. Surya Protolo SE, MSI, AK, CA, AA, PA.
Dan juga dari Masjid Baitul Salam akan diwakili Ketua Takmir kita Bapak Murjianto. Dan nanti setelah penandatanganan dilanjutkan dengan sambutan singkatnya dari kedua belah pihak, dari PT Gravitasi juga dari Takmir Masjid Baitul Salam. Juga kita mintakan kepada beliau-beliau untuk bisa berdiri di hadapan kita semuanya untuk melakukan tanda tangan. Mohon Pak Sekjen dipandu. Juga kita mintakan untuk menyaksikan dari penasehat Takmir Masjid Baitul Salam, Ustadz Dr. Muhammad Nurul Zamin. Sugeng rawuh Ustadz, monggo Ustadz Muhammad Arifuddin. Monggo Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifuddin SPOT sudah hadir di tempat kita semuanya. Kita lanjutkan acara yang ketiga ini, penandatanganan MOU. Kita suwunkan kepada penasihat Takmir Masjid Baitul Salam, Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Zamin MSI, juga kepada Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto, kepada Bapak Haji Aris Supriyadi SHMH, kita mohon untuk menyaksikan berdiri bersama kita. Monggo. Pak Murjianto dulu. Selanjutnya kita mintakan untuk sambutan singkatnya ya, 3 menit mawon kepada Ketua Takmir kita Bapak Murjianto, nanti dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Suryo Pratolo. Kita suunkan kepada Bapak Murjianto memberikan sambutannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah pengajian Forkam malam Selasa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta lindungannya
sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu di Masjid Baitus Salam dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT Gravitasi Indonesia Space and Resto yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Suryo Pratolo selaku komisaris PT Gravitasi dengan Takmir Masjid Baitus Salam. Surat perjanjian ini berisi tentang perjanjian kerjasama, yaitu penyewaan alat berupa kursi dan juga kipas angin blower kabut nih Bapak Ibu, yang digunakan untuk acara-acara di Cafe Gravitasi meliputi rapat, juga seminar serta pernikahan sekaligus promosi Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu akan menikahkan anak-anak putrinya, bisa menghubungi Bapak Suryo Pratolo nih Pak. Gratis lah. Gratis daftarnya ya Pak. Akhirnya bayar nanti. Dengan menyewa Gravitasi, Bapak Ibu juga sekaligus berinfak karena keuntungan dari persewaan ini yang dipergunakan untuk masjid dan juga untuk jamaah Masjid Baitus Salam. Kemudian yang berikutnya, harapan kita bersama dengan kerjasama ini dapat membuat sesuai dengan program Masjid Baitus Salam, yaitu masjid yang bukan hanya tempat ibadah dan dakwah saja, namun masjid yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan jamaah Masjid Baitus Salam, juga warga sekitar Masjid Baitus Salam. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Sudah 4 menit lebih 1 menit ini Pak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak jamaah pengajian pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Arifuddin, Bapak Dr. Muhammad Yamin, dan Bapak Ibu sekalian pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 3 hal sesuai dengan menit yang menjadi waktu kita. Yang pertama, ikut memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya Suryo Pratolo. Kalau dari namanya jelas Muhammadiyah Pak. Jadi Bismillah terus bersama-sama kita semua menggerakkan pilar-pilar Muhammadiyah. Pilar yang pertama di sini ada Pak Dokter, pilar kesehatan. Yang kedua ada Ustadz Yamin, pilar pendidikan. Dan yang juga terus harus kita upayakan adalah pilar ekonomi. Jadi alhamdulillah ini masuk tahun yang ketiga. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu bapak-bapak mencari ide untuk bisa memanfaatkan lahan yang waktu itu mungkin tempatnya gelap, kemudian banyak tidak sedap dipandang karena banyak pohonnya, banyak ularnya mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah pelan-pelan sesuai dengan harapan kita. Kalau dari sisi bisnis, tadi saya minta laporan dari teman-teman di direksi. Tahun pertama ini sudah kurang lebih 30 hajatan manten Pak yang bisa kita support. Dan yang penting adalah lebih ke movement atau gerakan dari kemandirian ekonomi, bagaimana bisa bersama-sama warga Muhammadiyah khususnya dan warga pada umumnya kita memperkuat pilar ekonomi. Tadi disampaikan oleh Pak Yanto terkait dengan salah satu kegiatan adalah di manten itu pasti membutuhkan banyak support yang tentunya kita tidak mau sendiri, tapi harus bisa menggerakkan ekonomi umat. Salah satunya adalah kursi. Kita tidak kurang dari 300 kursi setiap
manten, nah, padahal setiap sewa ada berapa rupiah. Kemudian kipas yang pakai air itu kan cukup mahal Pak sewanya. Jadi kalau kita bisa punya sumber daya kita, insya Allah itu sangat memberikan manfaat. Dan yang poin ketiga, mudah-mudahan ini bisa terjalin terus. Tentunya dalam kegiatan ada hal-hal yang menjadikan distorsi, nah, tapi dengan gerakan kebersamaan, mudah-mudahan distorsi yang ada itu justru menjadikan hal yang positif, dan distorsi itu bisa kita atasi bersama untuk kemakmuran kita bersama. Mudah-mudahan tidak melebihi waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penandatanganan MOU dari PT Gravitasi Space and Resto yang diwakili Bapak Profesor Dr. Surya Pratolo, juga dari kami Takmir Masjid Baitul Salam yang diwakili Ketua Takmir kami yaitu Bapak Murjianto. Mudah-mudahan ini membawakan keberkahan bagi kita semuanya, khususnya jamaah Masjid Baitul Salam dan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita segera saja memasuki acara yang keempat, yaitu pengajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Muhammad Arifuddin SPOT. Beliau sebagai Majelis Tarjih dan Tasdid PP Muhammadiyah, juga sebagai Direktur RSPKU Muhammadiyah Sleman. Kali ini tema yang diambil adalah Risalah Islam Berkemajuan Berlandaskan Tauhid. Untuk itu kepada beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifuddin SPOT, waktu secukupnya kami berikan kepada beliau. Semoga. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah juga bisa silaturahim ke Masjid Baitul Salam, Dusun Geblak. Oh, kenapa? Oh, Geblakan. Geblakan. Piye kuwi? Rada anu lho, ini rada angel. Geblakan. Oh, geblakan. Nggih. Niki bab geblak niku mungkin nggih ini materi pembahasan niku mengke niku. Urung-urung wis geblak niku pripun niki. Alhamdulillah pun saged dugi mriki silaturahim. Niki basa Jawa napa basa Indonesia? Bahasa Indonesia. Live now. Bahasa Indonesia. Inggris mboten. Campur nggih. Baik. Dados Bapak Ibu, kula niki jane lak ngeteme namung teng kulon mriku. Teng PKU Gamping. Alhamdulillah pun berarti pun las-lasan tahun. Nembe dugi mriki nggih dinten iki dalu menika. Alhamdulillah.
niku wau ben ora pas ora geblake niku wau. Kula niku riyen le nunggu PKU Gamping mulai sukete luwih kathah tinimbang pegawene rumiyin. Dumugi sakniki alhamdulillah pun golek parkir mawon angel. Sakniki niku PKU Gamping niku tesih menduduki peringkat pertama rumah sakit se-Yogyakarta dalam hal luas parkirannya. Ngoten, monggo diunjuk riyen. Diunjuk riyen mosok niku pun dicepaki ngoten-ngoten niku durung mboten diunjuk niku pripun. Kula niku wau mubeng-mubeng iki carane mlebu rene iki piye ngoten ya. Ados nggih, alhamdulillah dugi mriki. Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, saya tinggal di Kuarasan Nogotirto. Sebenarnya juga ngajar di UMY juga, cuman karena ngajarnya itu lebih banyak ngajar koas, walaupun punya SK2, SK dosen dan SK pegawai PKU, dua-duanya itu SK. Saya punya NIDN dari UMY. Ning alhamdulillah gajine kon milih siji, kula milih PKU. Ketoke luwih barokah PKU. Monggo tunjuk riyen Bapak Ibu. Nek teng UMY serius-serius. Teng PKU lak saged guyonan. Nun sewu lho niki Bapak Ibu. Niki dereng pengaosan lho. Pengaosane tesih mengke insyaallah mengke dumugi jam 12:00. 09:00 luwih 12:00 maksudnya 09:00 luwih 12:00. Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah. Lah niki lak jane niku nggih praine niku prai Maulid leres nggih. Ning kok materine kok bab tauhid mengke digandengke, mana perlu ditabrakke. Amargi ngeten Bapak Ibu, oleh karena Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, dulu Muhammadiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Suryo Pratolo tadi, kan biasa disingkat juga Supra Bapak Ibu. Kebetulan motor saya itu juga Supra. Wah, wis akeh sing iri-iri dereng kula culke. Nah, rumiyin Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan niku le sekolah rumiyin S1 S2 niku teng Mekah Madinah. Ning lak jamane dereng wonten S1 S2. Riyen petang tahun lajeng 1 tahun 8 bulan. Niku nek jaman sakniki pun LCMA. Ning riyen dereng wonten gelare. Ning riyen piyai riyen kiai-kiai riyen niku nek ngaji nggih tenanan, mboten etok-etokan. Mula kula riyen Bapak Ibu, le ngaji nggih rada tenanan, mboten tenanan ning mung rada tenanan. Kula riyen niku mahasiswa kedokteran UGM. Niku saking pengen ngaji niku wau sinau basa Arab teng Ma'had Ali UMY sing riyen kampus niku teng kidul gedung AR Farudin itu dulu. Dulu 2003 saya murid pertama Pak Ibu. Mahasiswa UGM saking pengen ngaji ben dinten sinau basa Arab teng Ma'had Ali. Dinten Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Nek perlu bolos teng UGM ben iso tekan UMY. Riyen masjidin tesih teng lantai 1 gedung AR Farudin. Niku nek kalih nami gedung AR Farudin niku kula rada celak Bapak Ibu. Amargi bojo kula niku putune Pak AR Farudin Bapak Ibu. Ning alhamdulillah rumiyin tahun 2004 daftar dosen UMY cuman tinggal 2 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Ujian teng gedung AR Farudin alhamdulillah mboten ketampi ya Bapak Ibu. Bibar mboten ketampi
niku malah ketompo PNS tahun itu ya. Kita gajine 2000 PNS zaman semono. Terus ngeten Bapak Ibu, niku jenenge alhamdulillah ora apa-apa. Niki nembe ajeng mulai pengaosan Bapak Ibu. Niki wau dereng. Lah di dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta itu, di antara prinsip Islam berkemajuan adalah berlandaskan kepada tauhid. Nggih bab tauhid menika nggih bab paling penting. Amargi sinten mawon tiyang kados sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sinten mawon siapa saja yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak diterima karena mencari agama selain Islam, fil akhirah nanti di akhirat minal khasirin. Minal khasirin artinya adalah mlebet neraka. Mboten saged tiyang mboten iman niku mlebet swarga, mboten saged. Oleh karenanya dulu Kiai Dahlan itu yang awal-awal didakwahkan, beliau itu kan meninggal 1923, mendirikan Muhammadiyah 1912, berarti cuma 11 tahun, dan itu yang paling dibina adalah bab tauhid. Kita melihat bagaimana Kiai Dahlan dulu, kalau Bapak Ibu pernah ke kuburan Karangkajen di makamnya Kiai Dahlan, ini Ranting Taman Tirto Utara, ini pun nate ziarah wali Muhammadiyah teng Karangkajen apa dereng Pak? Oh dereng, berarti Muhammadiyah tenan. Terus agak bener. Ya bener. Ning ya bener. Terus memang Kiai Dahlan niku kuburan Karangkajen niku nggih mung kotak tok. Kotak kados HP ngeten iki, terus pinggire namung separuh boton apa sak boton. Mboten kok wonten kijinge mboten enten. Ndak ada kijingnya. Kijing bahasa Indonesianya apa ya? Kijingnya apa? Ya wis pokoke niku. Nissan. Nah, Nissan mobil niku. Niki mboten enten nisane. Nah, kok saged Pak rumiyin nun sewu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Rasulullah, saya melarang kalian ziarah kubur loh. Dados rumiyin Bapak Ibu, ziarah kubur itu pernah dilarang. Fazuruha ning sakniki do ziarahlah kalian. Lah kok saged ziarah kubur itu dulunya kok dilarang? Mula bukane itu pripun? Ceritane ngeten Bapak Ibu. Rumiyin berhala-berhala menika sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wal manata thalithatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan Lata, Uzza, Manat? Dados Ibnu Abbas menika salah setunggalipun sahabat, salah satu sahabat yang Rasulullah SAW itu mendoakan Ibnu Abbas. Kebetulan Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi SAW.
beliau mendoakan Allahumma alimhu ta'wila, ya Allah karuniakanlah Ibnu Abbas ini dalam hal tafsir. Makanya dulu orang kalau mau bertanya bab tafsir datangnya ke Abdullah Ibnu Abbas. Di dalam ayat tadi, apakah engkau tidak memperhatikan Lata, Uzza, Manat? Biasanya kalau tambahi Mbah Lata, Mbah Uzza, Mbah Manat. Kata Ibnu Abbas, hadhihi salasah, tiga berhala ini kanu minas salihin fi qaumihim, biyen kuwi wong sing do sregep ngibadah di zaman dia. Dados tiga nama itu, nama berhala ini dulunya adalah menungso, kados kula jenengan menungso. Nah, kata Ibnu Abbas, dulunya itu mereka adalah orang-orang sing sregep, sering mengerjakan kebaikan, menolong tetangganya. Kalau ada jamaah haji yang butuh minuman, mereka yang bagi-bagi minuman. Butuh makanan, mereka yang membagi-bagi makanan. Orang baik terkenal dulu. Kan haji ini kan sejak zaman Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu itu lari antara Safa ke Marwa atau berjalan sa'i, berjalan-jalan antara Safa ke Marwa, kemudian di pilar kuning itu disunahkan lari untuk bapak-bapak, dahulu itu karena Ibu Hajar itu ninggal Ismail di yang sekarang Ka'bah, kemudian ada jeglongan, ada wadi jeglongan, sehingga supaya segera kelihatan Ismail, Ibunda Hajar lari ben nek melebu ke arah jeglongan itu soalnya ora ketok, makanya lari. Lho niki nek untungnya nek haji napa umroh bareng kula niki alhamdulillah nggih niki napa niku biasanya kalau rombongan UMY itu saya yang mendampingi Pak. Alhamdulillah semenjak pergantian direktur SCM saya nggak diajak, alhamdulillah itu. Tapi kemarin dibon untuk haji. Itu kelebihannya dokter niku ngoten Pak. Saged hoja haji, mboten namung hoja ning haji. Lha niku Pak. Terus wonten cerita niku amarga hoja haji niku padake. Monggo tunjuk riyen Bapak Ibu. Pokoke niki mengke nek pun telas rampung 8 9 luwih 12 kok padake kontrake niku pun ngoten. Tekan apa iki mau? Mboten tak durunge hojaji ngeplang niku wau. Nah, Lata, Uzza, Manat orang baik terkenal. Persis seperti di zaman Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh, "Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wan nasra." Berhala yang pertama kali di muka bumi sesudah Nabi Adam itu berhala di sebelum Nabi Nuh. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh untuk memurnikan tauhid. Lah niku awalnya kok jadi berhala itu adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Makanya teng mriki niku ngundangin niku pamflet sanes Habib Arifuddin. Nek misale sing diundang menika kok Habib Arifuddin, menika nggih mungkin nggih luwih akeh. Mungkin. Napa Gus Arifuddin? Oh. Pada iki nek teng mrika niku nek ya iki kan foto kiai ya Gus padake. Nek biasane foto kiai niku ayo teko cium wolak-walik nggawa gula teh Bapak Ibu.
Alhamdulillah nek teng Muhammadiyah walaupun ora diarani Gus ning ya padha Gus, alhamdulillah nek do teko tenggen kula niku mbeto proposal Bapak Ibu terus tunjuk riyen. Nun sewu. Kuwi bedane ya mung beda sithik ngono lah. Nah, orang saleh ini meninggal. Kemudian setan datang ke generasi berikutnya kata Ibnu Abbas. Terus Mas ngimbisi ketua takmir setane. Takmir teng mriko. Nek mung disebut-sebut jenenge ya kurang. Apike iki ya kuburane digedhekke. Dikeki cungkup neon 5 watt. Loh. Disembah apa dereng? Dereng, nembe bangunane digedhekke. Kemudian generasi yang gedhekke kuburan iki pun telas. Datang generasi berikutnya, kemudian setan bisiki nek mung kuburane tok digedhekke, ayo ora main. Ki kudu digawe patung ben ketok bisa meres sapi. Sapi ya diperes barang kok niki. Meres sapi. Akhirnya dibuat patung untuk nguri-uri. Pun disembah napa dereng? Dereng. Generasi sing niki sing menangi Mbah Lata pun mboten nonton, sing bangun kuburan pun mboten nenten. Patunge niki tok ketemu generasi berikutnya didep mung ngertine patung niki riyen wong wah top. Jos pokoknya. Nah, setan datang kemudian bisiki generasi berikutnya dan mengatakan sing marake tanduranmu tukul. Niki dijawake nika nek mriko nggih. Sing marake bakul mie ayam iso laris. Ayo sakjane sing ngeki nggih niki Mbah Lata, Uzza, Mbah Manat. Mula nek arep tandur, nek arep dagang kudu napa? Tawaf dulu. Harus tawaf mengelilingi ya karien Ka'bah niku isine patung-patung. Nggih ngubengi Ka'bah, nggih terus memberikan sesajen kepada Mbah Lata, Mbah Uzza, Mbah Manat. Nek pengen arep hajat manten ya ning Mbah Lata ya paling ora kopi pahit. Misal niku mung misal. Nek ajeng bangun gedung nggih teng Mbah Uzza ya mbeleh kebu gegeden terwelu cilik. Akhirnya orang mengatakan, oh kalau mau hajat berarti ya lewat Mbah Lata, Mbah Uzza, Mbah Manat. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niki pun mulai rada maulid lho niki lho. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur pinten Bapak? 23 atau 40 kok ini terjadi perbedaan pendapat piye iki? Umur 40 tahun baru diangkat menjadi rasul Bapak Ibu. Sebelum diangkat menjadi rasul itu beliau kondang orang yang jujur, betul ya? Ora tahu goroh. Utang mesti bayar nyaur. Terus pokoknya ora tau mblenjani janji. Nek ra ndedet ya ngomong ra ndedet. Nah nek nggone dhewe kan biasane Bu niki ra ndedet ngono. Mulakno kan sok diomongi damini malaikat nembe do wedi. Ra ndedet tenan. Nah, Rasulullah SAW tuh kondang semua orang tua menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu beliau mendakwahkan la ilaha illallah, beliau masih dicintai atau enggak oleh orang-orang Quraisy yang disebut sebagai kafir Quraisy yang dulunya mencintai nyobyo Nabi, menjuluki beliau sebagai Al-Amin.
sakniki malah musuhi Bapak Ibu. Diomongi, dituduh. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menceritakan orang Quraisy itu menuduh Nabi Muhammad yang pertama biqauli syair. Wah, kayak pancen ponakane dhewe Muhammad ki maca syair-syair. Terus ayat Al-Qur'an yang beliau bacakan itu dianggap wah syair kok kayak. Bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, cilaka kowe ponakanku Muhammad. Sehingga Allah berfirman tabbat yada abi lahab wa tab, sing cilaka kuwi tangane Abu Lahab bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cuman dikatakan penyair, akan tetapi dikatakan sahir. Sahir niku napa? Dukun, tukang sihir. Lah misahke sing bojone percaya kepada Nabi Muhammad, sing bojone ora percaya, akhire do gegeran. Mbokne tidak, akhirnya disebut tukang sihir. Tidak cukup begitu. Tetapi Nabi SAW kemudian dikatakan majnun. Majnun itu bahasa Jawa nih lali jiwa, Ibu. Lali jiwa. Rumah sakit Pakem itu namanya rumah sakit lali jiwa. Sakniki Gracia ben rada keren. Soalnya nek periksa teng mriko engko tekan Taman Tirta geblakan wis diomong kok kae ana periksa nang Jawa sedan. Ah kene iki padahal kan problem kejiwaan kan orang edan lho Ibu. Jangan ben pokoke anggere Pakem iki mesti edan wis gone Pakem ae. Rasul juga begitu. Wah, kayak pancen lulusan Pakem dituduh oleh orang-orang musyrikin Quraisy, orang film Pak. Jadi memang kita itu Bapak Ibu di dalam komunitas itu nek mung saleh nggo dhewe niku yo wae disobyo-sobyo. Nek sudah mulai nahi mungkar, nah mesti. Teman saya itu kebetulan bina Pokam di Sleman. Tuh kemarin kan mengadvokasi masyarakat dan termasuk Sewu Liquid nih. Nah, Pokam itu mempersuasif kepada bakul-bakul ciu ini regane larang. Niku kemudian audiensi ke polsek, sesuke malah dicekal ya Bapak Ibu. Membuat kegaduhan nopo. Niku lah memang ya sing salah polisinya kok kami kira-kira lho iki jauh lho. Nah, terus wonten warung sing ngedol minuman keras boten enten izine di sekitar masyarakat Kokam meminta untuk mbok ditutup dulu, apalagi tidak ada izinnya, kemudian ditutup oleh Satpol PP, buka meneh Kokame sing di kembali ke pengajian Bapak Ibu. Kita doakan moga-moga polisi Republik Indonesia ini wah pahalane gede tenan. Asli niku. Nek nganti nutupi napa? Miras-miras niku pahalane gede tenan. Kelidih-kelidih niku lak janjane nggih, awale saking topi miring. Terus nggih anggur orang tua, singkatane AO, apa meneh ya. Jane akeh kula niku jane tok-tok lali. Loh, kok Pak Dokter kok tahu? Lah kuwi nek do ngombe gledak teng PKU Gamping ketemune pawang balung Bapak Ibu. Lah wong kula niku sambene pawang balung Bapak Ibu teng PKU Gamping. Ngoten nggih, Pak nggih. Korban kula niki. Nggih. Nah, kalau sudah mulai ajak-ajak nahi mungkar, wes mesti ya kayak anu sok suci kok kayak.
Nah, termasuk bab tauhid. Sehingga Ki Ahmad Dahlan dulu itu nutup pintu-pintu yang bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam dosa syirik. Nah, orang-orang yang mereka ini menjadikan Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala yang disembah selain Allah, itu mereka terima ndak kalau dikatakan musyrik? Terima atau ndak? Ndak terima. Dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ketiga, itu kalau dibuka mushafnya kiri atas. Loh, ora kalah karo Madi Hidayat pada abar buka mau dadi yo anu. Nek wis suwe ya lali meneh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang musyrikin dalam surah Az-Zumar tadi, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai yang disembah selain Allah. Mereka mengatakan ketika ditanya, "Mas, jenengan nyembah berhala-berhala nggih?" Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Sorry, kami enggak nyembah Lata, Uzza, Manat, enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya lewat Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara mereka-mereka ini. Dados Bapak Ibu, pintu untuk sampai kepada kemusyrikan berhala-berhala tadi, itu pintunya adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh. Makanya ya bener di Muhammadiyah putune Pak R. Fahrudin ora ketompo ning UMY sebagai dosen. Astagfirullahaladzim. Wa yura kualat aku dados. Jadi dulu rektornya Pak itu. Jadi gini Bapak Ibu, monggo diunjuk riyen sanes banyu geni lho iki lho. Lah tekan apa iki mau ya? Nah, pintu masuknya adalah berlebih-lebihan kepada orang saleh, dibangun kuburane. Tuh orang-orang banyak yang melakukan ziarah ke orang-orang saleh, bahkan bis-bisan. Betul, ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Saya pernah ngisi pengajian di PDM Kudus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus. Ya agak sering saya ke Kudus. Kemudian setelah ya pengajian Ahad pagi, malam pengajian pagi, kemudian saya tak dolan sendiri. Nah, saya mau jalan sendiri sama istri saya. Waktu saya kalau keluar kota biasanya sama istri. Soalnya kalau nggak sama istri nanti enggak. Jadi sekudus Bapak Ibu ke masjid, di WA bojoku bareng urung. Nah, ke Masjid Kudus itu ada makam Sunan Kudus, betul ya? Saya ke masjidnya dulu Pak, Masjid Menara Kudus, sholat duha. Alhamdulillah sepi Bapak Ibu masjidnya. Sing sholat ya onten alhamdulillah ning mung 1 2 3. Setelah itu saya masuk ke makam. Masuk ke makam lewati iki makam waliullah siapa makam. Mau masuk ke komplek Sunan Kudus pun boten saged mlebu amargipun ruwamipun. Mila teng Muhammadiyah boten enten kok program ziarah wali Muhammadiyah, boten enten Bapak Ibu. Amargi napa ndongake niku saged saking Taman Tirta nggih saged, saking nggen kula Naga Tirta nggih saged. Lho pun sami tirtane lho. Nah, terus kenapa kok Ki Dahlan dulu nutup ini berlebih-lebihan dalam hal kuburan? Soale sok-sok do njaluk karo sing penghuni kubur. Menika ingkang disebut tawasul, minta perantara
kepada Allah lewat yang dikubur. Dan itu tidak boleh. Dulu orang-orang musyrik pun mereka mengatakan kami tidak nyembah Lata Uzza, kami ingin mendekatkan diri pada Allah lewat mereka. Ngoten lho Bapak Ibu. Makanya kita bertauhid kepada Allah. Kalau kita ini mau punya hajat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Pak ning kula pun ndonga pengen sugih kok dereng sugih-sugih Pak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu meminta kepada Allah itu pasti dikabulkan. Hanya saja kadang-kadang itu langsung dikabulkan. Ya Allah, saya minta kesembuhan dari mumet. Alhamdulillah, setelah berdoa mumete tanggal tua, sesuai tanggal 6 hilang mumete. Niku langsung onten meneh dikabulkan. Tapi Allah ganti dengan kenikmatan yang lebih baik. Ya Allah, saya pengen punya rumah gede. Seandainya dikabulkan, dia punya rumah yang gede tapi jauh dari masjid, ora tahu dolan masjid, ora tahu salat, ora tahu pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan nikmat lain yang lebih baik. Allah hindarkan dari kemadharatan yang diminta, dan yang terakhir dia dikabulkan tapi ditunda nanti di akhirat. Tidak perlu kita meminta perantara kepada sahib al-qabr, orang yang dikubur. Boleh kita bertawasul, kita meminta doa dengan orang saleh yang masih hidup. Boleh kita berdoa, bertawasul dengan amal soleh kita pribadi, seperti orang-orang yang terjebak di dalam goa dalam Sahih Muslim, kemudian batu yang nutupi geser-geser, mereka bertawasul, ya Allah, saya dulu itu sudah pokoknya karena saudara saya itu ada yang utang gek wedok, gek pun kula tipu ajeng diapusi, ingat kepada Allah mboten jadi zina. Akhirnya pintunya buka, ya Allah bukalah gua ini, batunya geser. Jadi tawasul yang kedua dengan amal soleh itu boleh. Kemudian yang ketiga yaitu amal bertawasul dengan asmaul husna, seperti dalam doa adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit. Isfi wa anta syafi, ya Allah sembuhkanlah. Anta, engkau adalah asyafi, yang maha penyembuh. Oleh karenanya Pak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, memang hidup di dunia yo abot ngeten iki. Napa mleh nek pun mulai tambah tua, keluhane pun kepala, pundak, lutut, kaki. Kena angin masuk angin, kena udan masuk ya angin yo mosok masuk udan. Nah, terus berat kehidupan dunia kita, di dalam kehidupan kita, keluarga kita, ada cobaan-cobaan yang datang. Semuanya itu adalah ujian keimanan, nek lulus mengko mlebu swarga. Oleh karenanya kita mesti selalu mengingat bahwa doa itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, meskipun sebagai perantara. Lho niku nembe tunggal bab, kapan-kapan boleh dilanjutkan amargipun jam 09.00 ngoten kemawon. Aja akeh-akeh ngundak bahan entek, kita lanjutkan di kesempatan lain insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair dumateng Ustadz Dr. Haji Muhammad Arifuddin SPOT yang telah berkenan mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya yang beliau sampaikan. Intinya perkara tauhid itu nomor satu buat kita, karena ketika kita jalannya salah, jangan sampai ibadah kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya kepada jamaah sekalian, kita segera memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara nomor 5, yaitu lain-lain. Adapun acara lain-lain ini akan diberikan info. Yang pertama, titipan dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto juga Forkam, bahwasanya yang pertama adalah pengajian PAP tanggal 22 September 2024, insya Allah akan dibersamai Ustadz Kurnia Pramujiharso SSOS. Yang kedua adalah pengajian Forkam yang akan datang di Senin yang akan datang di Masjid Al Mubarok Tegalrejo. Dan perolehan infak panjenengan sami pada malam hari ini terkumpul sebesar 783.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan menjadi pahala jamaah sekalian yang telah berkenan menginfakkan sebagian dari rezekinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada acara penghujung, yaitu penutup. Dan sebelum kita tutup, dari kami khususnya takmir Masjid Baitul Salam mohon dimaafkan apabila dalam memberikan tempat juga ugira kempenya tidak berkenan di hadapan panjenengan sami, mohon dimaafkan. Dan juga sekaligus saya yang memandu acara pada malam hari ini, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suwun kepada Profesor Dr. Surya Pratolo, kepada Dr. Haji Muhammad Arifuddin SPOT, kepada Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto Utara, kepada Bapak Penasihat Takmir yaitu Bapak Dr. Muhammad Nurul Zamin, juga Bapak Haji Rahmat Esikom, juga Ketua Takmir Masjid Baitul Salam untuk bisa berkenan foto bersama.